Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada instruktur pembimbing VCT batch ke-7 beserta partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Intan Purwanti SPD, saya Kepala Sekolah TK Angkasa 1 Sri Bintan Lanut RHF Tanjung Pinang, selaku host pada hari ini. Adapun rekan saya, Ibu Sri Hasti Gustria, SPD, beliau adalah guru SMA Angkasa Hussein Bandung, sebagai presenter atau narasumber pada hari ini tentang problem solving. Rekan saya yang kedua yaitu Mbak Tessa Despira, mahasiswa UNPAD selaku moderator. Beliau akan memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah para partisipan sekalian, acara akan segera dimulai dan akan langsung dipandu oleh moderator kita Mbak Tessa Despira. Kepada Ibu kami persilakan. Maaf partisipan, rupanya Mbak Tessa-nya belum bisa bergabung karena beliau baru ini belum ada ya Bu. Kenapa ya Bu? Kotanya habis sepertinya Ibu, dari tadi tidak nyambung-nyambung ini. Ini sudah dijapri Bu, ini sudah di WA Bu, ternyata gitu memang ya. Benar pas kebetulan kuotanya habis juga Bu. Gimana ya Bu ya? Ya sudah ini saja dulu sama Bu Intan ya Bu. Oh, baik Ibu Siti. Handle dulu Bu. Iya Bu, lanjut aja biar ininya tetap berjalan sesuai dengan yang di flyer aja Bu, yang disebar. Mangga Bu. Oh, iya. Baik, partisipan sekalian, mohon maaf karena pada hari ini moderator ada kendala, Mbak Tessa, jadi sebagai moderator saya ambil alih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya partisipan. Selamat bergabung pada hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Sri Hasti Gustria SPD. Beliau adalah guru SMA Angkasa Hussein Bandung. Beliau akan mempresentasikan tentang problem solving. Kepada Ibu Sri Hasti, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Intan sebagai host, juga menggantikan sementara Mbak Tesya sebagai moderator. Selamat datang kepada Ibu Instruktur, Ibu Siti Nuryani. Hari ini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai pemaparan materi mengenai bagaimana problem solving. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bu Intan, Bu Siti, dan teman-teman semua. Baik Ibu, silakan. Ini agak lama, Ibu, maaf. Bentar. Kebuka ya sebentar. Oke, yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai pemaparan problem solving dan bagaimana menangani permasalahan problem solving. Ini tidak terbuka materinya. Sebentar Bu, saya ini tidak bisa dibuka.
Oke. Baru terlihat Bu Intan, teman-teman semua, share screen-nya. Belum ada Bu yang ini Mbak, yang Belum. presentasi Mbak. Oh, belum ada ya, sebentar. Oh iya, ada. Ini. Sudah terlihat ya Bu ya? Sip, Bu. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi hari ini itu adalah mengenai problem solving. Insya Allah ini akan saya jelaskan beberapa trik and tips menghadapi atau menangani suatu masalah. Di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa melihat diagram atau tabel yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Kita perhatikan di sini ada diagram garis yang berwarna biru dan garis berwarna merah. Untuk garis yang berwarna biru itu artinya kondisi ideal yang diharapkan, sedangkan garis yang berwarna merah itu adalah kondisi faktual realitas yang terjadi. Ada beberapa waktu, dari waktu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat lingkaran pertama. Di lingkaran pertama itu ada titik di mana garis kondisi ideal yang diharapkan dengan garis kondisi faktual realitas yang terjadi itu berada pada titik yang sama. Sedangkan yang kedua, kita lihat bahwa garis yang biru, kondisi ideal yang diharapkan, yang kita harapkan, berada di bawah dari garis merah, kondisi faktual realitas yang terjadi. Dan terakhir adalah garis di mana setelahnya realitas yang terjadi itu berada di bawah dari kondisi ideal yang diharapkan. Dan ini lingkaran yang terakhir itu adalah lingkaran harapan masa depan yang ingin kita rencanakan atau cita-citakan. Nah, yang pertama itu berarti realita dan ideal itu sama. Artinya, apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi itu sama, sesuai, tidak ada ketimpangan. Sedangkan untuk yang lingkaran yang kedua, ternyata realitasnya itu lebih tinggi terjadinya dibandingkan kita harapkan. Misalkan kita berharap punya sesuatu barang, kita ingin punya HP. Ternyata idealnya HP kita punya, kendaraan juga punya. Jadi realitanya itu lebih besar kenyataannya dibanding ideal yang kita harapkan. Nah, yang jadi masalah itu adalah di waktu yang ketiga ini, bahwa realitasnya itu lebih kecil dibanding ideal. Artinya, yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Kita akan bahas masing-masing dari diagram yang di atas. Sedangkan yang di atas itu, yang warna hijau itu adalah realita masa depan itu lebih besar dari harapan masa lalu atau saat ini. Apakah yang dimaksud dengan masalah? Kita lihat kunci penyelesaian dalam masalah. Konsep dasarnya itu ada dua. Konsep dasar yang pertama itu adalah penerimaan dan tindakan. Yang kedua adalah persiapan dan tindakan. Unsur dasarnya itu adalah penerimaan, persiapan, dan tindakan. Kita lihat konsep utamanya itu tindakan ada dua. Dari konsep dasar yang di atas, saking pentingnya, sangat pentingnya sebuah tindakan. Kita akan bahas satu berdasarkan diagram di atas. Masalah adalah yang pertama, kesenjangan ideal antara yang diharapkan dengan faktual realitas yang terjadi. Contoh, kita berharap misalkan bersekolah di sekolah A. Ternyata saat ini kita sekolah di sekolah B, di SMA B. Kesenjangan antara yang kita harapkan, realitas yang terjadi adalah sebuah masalah. Dan menjadi sangat bermasalah, dirasakan jadi masalah itu bila dalam diri kita muncul kesulitan untuk menerima adanya kesenjangan antara apa yang terjadi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi kuncinya itu adalah penerimaan dan tindakan. Di saat kita tidak menerima, di saat kita dongkol, di saat kita kecewa, itu muncul suatu masalah yang akhirnya akan berakibat pada tindakan-tindakan, apakah tindakan yang kita ambil positif atau negatif. Jadi itu penjelasan masalah yang pertama. Untuk yang kedua, masalah adalah kondisi di mana belum tercapainya cita-cita, kondisi ideal yang diinginkan di masa depan, atau sebuah kesadaran tentang kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di masa mendatang. Contohnya, kita saat ini sedang menempuh jalur pendidikan sekolah tingkat menengah, contohnya. Di masa mendatang, kita berharap bekerja sesuai minat atau bakat serta keterampilan di sebuah perusahaan atau tempat yang membuat kita mudah menghasilkan uang.
Yang terjadi adalah hadirnya masalah tentang bagaimana nih cara kita menghadapi masa depan. Masalah ini adalah kesenjangan kondisi yang diinginkan, cita-cita, dengan kondisi saat ini realitas faktual yang terjadi. Kuncinya itu adalah persiapan dan tindakan. Kenapa? Karena misalkan contohnya, kita ingin bekerja di tempat yang baik, yang tempat perusahaannya yang terpandang, akan tetapi skill kita belum sampai ke sana. Itu akan jadi masalah. Lari, persiapan apa yang kita siapkan, yang nanti kita akan berujung pada tindakan yang harus kita lakukan agar yang kita harapkan bekerja di tempat yang sesuai yang kita mau itu tercapai. Nah, di sini ada beberapa poin bagaimana menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu penerimaan. Di sini yang biasanya paling sulit kita yang kita lakukan penerimaan. Kenapa? Karena ketika punya masalah biasanya paling banyak muncul pertama kali adalah perasaan. Perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih, sehingga itu membuat kita stuck atau kita tidak bisa bergerak. Dan akhirnya banyak tingkah-tingkah negatif yang keluar, misalkan dia sering melamun, terus-terusan menangis, ada yang mulai menyakiti diri sendiri, atau bahkan menyakiti orang lain, dan sampai yang paling parah itu adalah depresi sampai ke tingkat bunuh diri, ketika dia tidak bisa menerima masalah. Nah, bagaimana nih cara kita menerima masalah? Yang pertama itu adalah menyadari bahwa dalam hidup itu akan selalu berhadapan dengan masalah. Manusia hidup itu pasti akan masalah sampai akhir hayatnya. Jadi bagaimana kita menghadapi permasalahan itu dengan cara kita menerima dan yakin bahwa kita sampai kapanpun akan terus berhadapan dengan yang namanya masalah. Kemudian yang kedua, mengerti bahwa dalam setiap masalah pasti ada solusi. Kalau menurut agama kita di Islam, innama ma'usri yusra, di mana ada kesulitan, situ ada kemudahan. Jadi mengerti bahwa dalam setiap masalah pasti ada solusi. Yang ketiga, meyakini bahwa masalah membuat diri kita menjadi tumbuh. Tumbuh seperti apa? Tumbuh menjadi dewasa, menambah wawasan, menambah berpikir bahwa diri kita menjadi lebih kuat. Karena setiap orang itu hidup masalahnya akan terus bertambah. Semakin kita siap, semakin kita kuat, akan semakin siap menghadapi masalah apapun yang terjadi. Yang ketiga, keempat, memaknai masalah sebagai sebuah tantangan untuk dihadapi. Jadi ketika ada masalah, wah ini tantangan baru nih. Hari ini masalah saya ini. Berarti apa yang saya lakukan? Jadi sebagai tantangan, bukan sebagai penghambat, bukan sebagai gangguan, dan bukan sebagai pembuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian memiliki ketenangan batin ketika berhadapan dan berupaya menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini apa? Artinya, pada saat ada masalah, tadi saya bilang di awal itu biasanya perasaan yang muncul. Sedih, marah, kecewa, dongkol. Nah, pada saat menghadapi masalah, itu wajar. Pasti setiap orang akan menghadapi perasaan seperti itu. Tapi tidak menjadi pembenaran dalam melakukan tindakan. Setelah kita merasakan hal-hal yang negatif tadi, kita posisinya tenang, berpikir jernih, dan mencari solusi-solusi yang terbaik ketika ini baiknya bagaimana nih? Dengan meredam kondisi emosional kita yang tadi kita posisinya tidak nyaman, tidak suka, atau marah. Kemudian, bertanggung jawab terhadap setiap masalah diri sendiri yang muncul, dan mengimani bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama diri kita dan hadir dalam setiap masalah yang kita hadapi. Oke, tadi kita penerimaan. Pada saat penerimaan sudah kita dapat, kita yakini bahwa ini adalah takdir kita, ini adalah masalah yang kita hadapi, baru kita lakukan persiapan. Persiapan apa? Persiapan dalam menghadapi masalah tadi. Pertama, mendalami masalah dulu. Apa yang terjadi di hadapan kita dan menemukan titik lokasi kesenjangan sehingga menyadari apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah. Kayak tadi misalkan, saya masuk sekolah A, padahal saya ingin masuk sekolah B. Kita cari tahu nih titik apa. Oh, ternyata zonasi berpengaruh. Oh, ternyata memang nilai saya tidak mencakupi untuk masuk SMA A. Akhirnya, ketika kita menerima kesenjangan itu, bagaimana cara menanganinya? Oh, berarti saya harus siap menerima sekolah yang baru. Tidak ada perbedaan antara sekolah. Penerimaan kesenjangan-kesenjangan itu yang harus dimulai dikikis. Kita harus tahu bahwa semua itu pasti baik, tidak ada yang buruk. Yang kedua, menemukan satu persoalan masalah penting yang akan diselesaikan. Biasanya banyak solusi-solusi yang kita dapat. Nah, kita cari atau
solusi yang mendekati atau yang paling bisa menyelesaikan permasalahan kita. Atau misalkan masalahnya banyak nih. Misalkan kalau kita ya ibu-ibu belum masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah dengan pasangan, misalnya masalah dengan anak, masalah dengan rekan sekerja. Kita lihat dulu nih, yang paling penting harus kita tangani yang bagian mana dulu nih. Karena nggak semuanya bisa dalam waktu bersamaan. Mana poin penting? Oke, yang pertama itu adalah dengan suami dulu misalkan. Karena suami itu adalah titik pangkal kita para istri. Kalau suami ikhlas, semuanya akan lancar. Oh, berarti suami dulu yang diselesaikan. Ketika suami selesai, baru ke anak, baru ke pekerjaan. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, menggali informasi mendalam tentang kemungkinan penyebab masalah terjadi. Kemudian menentukan penyebab utamanya apa, kenapa bisa seperti ini, apakah saya kurang usaha, apakah memang takdirnya yang terbaik saya seperti ini. Jadi lihat penyebab utamanya apa. Kemudian mengeksplorasi berbagai alternatif solusi tindakan yang diduga cocok untuk menyelesaikan masalah atau penyebab utama masalah. Yang terakhir memutuskan, memilih hal yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau persiapan ini sudah ada, kita sudah mulai bikin listing apa saja, mind mapping apa saja dalam menangani masalah. Jadi jangan menganggap sepele masalah, karena semakin kita menumpuk, itu akan semakin menekan kondisi emosional kita. Jadi kita bikin listing nih, masalah sekarang kita yang paling mendalam, yang paling sering, yang paling berat buat kita itu apa. Nah yang terakhir, ini baru, masih lanjutan tadi ya, persiapan. Tadi ya membuat listing, menyusun action plan-nya apa, rencana tindakannya apa, membuat alat monitor, pencapaiannya apa, dan bila memungkinkan melibatkan orang lain yang dipercaya. Bukan memanas-manasi, tapi memotivasi kita untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan malah memperburuk suasana. Dan terakhir adalah memperkuat kondisi kesiapan mental, spiritual, dan agama. Ini sebenarnya paling penting ya. Semakin kita ikhlas, semakin kita tenang, itu biasanya semakin memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir ini adalah tindakan. Di sini tindakan, kita harus mulai memaksakan diri. Karena ketika ada masalah itu biasanya kita mager, kita malas gerak, kita inginnya melamun, kita inginnya menangis, kita menginginkan semua orang memahami kondisi kita, kita ingin semua orang empati sama kita, akhirnya membuat kita makin terpuruk dengan permasalahan kita. Nah, di sini yang paling susah itu adalah memaksa kita untuk bergerak. Memaksa diri untuk memulai langkah-langkah pertama atau merancang. Jadi maksudnya, di sini kita lihat contoh ya, kayak misalkan saya contoh pertama ada, saya merasa saya ketinggalan banyak materi tentang VCT. Saya merasa saya gak akan selesai nih VCT saya nih, karena saya, kayaknya susah deh. Udah banyak hal-hal negatif yang membuat saya dengan pekerjaan saya yang menumpuk misalkan. Saya udah mundur aja deh, keluar aja dari grup VCT deh. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba ada Bu Intan yang mau memulai, kemudian ada Mbak Tesya dan Bu Siti terus mempush saya, itu memaksa saya untuk memulai langkah pertama saya apa nih? Oke, pertama berarti bikin flyer dulu. Ketika itu bikin materi apa? Dan alhamdulillah teman-teman juga saling mensupport di situ, memaksa saya untuk bertindak dan melihat kemarin Bu Intan sudah bikin diseminasi misalkan. Oke, berarti memaksa saya untuk membuat juga. Nah, hal itu yang membuat saya bertindak. Bagi saya visit itu masih kayak masalah karena saya bisa nggak melewati masalah ini nih, saya bisa nggak mengerjakan visit ini. Jadi ketika kita memaksa bertindak, akhirnya semua karena saling mendukung dan ada orang-orang yang membantu, akhirnya memaksa diri kita untuk memulai langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, mengatur kondisi pikiran perasaan tadi ya. Saya bisa tidak, saya bisa melewatinya tidak, saya kuat enggak, itu juga harus stabil. Kemudian komitmen, nah tadi komitmen. Pada saat kita nih hambatan misalkan di VCT bahwa ada salah satu rekan kita lagi UTS sekarang, kuotanya terhambat, gimana bisa nggak ya, berhasil nggak ya, tapi kalau kita memiliki komitmen saling membantu, akhirnya rencana tindakan yang telah disusun pun tetap berjalan dengan baik dan melibatkan bantuan orang lain profesional. Kayak contoh di sini ada Bu Siti sebagai instruktur yang membantu kita, yang terus mempush kita, memonitor kita, menyemangati kita untuk terus bisa menyelesaikan program VCT ini. Jadi ini contoh tindakan yang real ya, yang sedang saya, Bu Intan, dan Mbak Tesya hadapi untuk menyelesaikan program VCT ini. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ini saya menyampaikan materi ini pun diaplikasikan langsung pada saat kegiatan VCT ini karena memang hambatannya itu cukup banyak.
Tapi alhamdulillah dengan bantuan rekan-rekan, dengan bantuan dan motivasi Bu Siti, kemudian push dari Bu Intan dan Mbak Tesya, akhirnya kita bisa saling bantu. Ini salah satu contoh masalah yang dihadapi oleh saya pribadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Hasti Gustri, SPD, yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kami buka sesi tanya-jawab lewat kolom chat atau raise hand. Kami persilakan. Bu, saya mau bertanya dulu karena ini materinya sangat menarik. Oke, silakan Ibu Siti. Mangga Bu Siti. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya untuk penampilannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, luar biasa, sangat keren sekali materinya. Ini saya merasa seperti sedang konseling gitu ya Bu, karena ini dengan pakarnya langsung gitu. Karena walaupun kita memang sudah dewasa gitu, terkadang ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita juga tidak dapat menyelesaikannya dengan sendiri gitu. Kadang kita juga butuh pertolongan orang lain dengan cara mencurahkan masalah-masalah kita. Nah, namun Bu ada pertanyaan nih dari saya. Terkadang saya juga, ini sering dilakukan oleh saya ketika kita berada di puncak emosi ya. Misalkan ada satu masalah gitu, agar tidak memperkeruh gitu ya Bu, agar tidak memperburuk suasana gitu. Apa yang harus kita lakukan sih Bu ketika berada di puncak emosi tersebut? Terkadang saya suka menyesalinya, misalkan karena berada di puncak emosi sehingga saya salah mengambil keputusan dan pada akhirnya saya menyesali itu gitu. Misalkan contoh kecil, ada satu masalah di rumah dengan orang tua, kemudian dengan emosi tersebut saya misalkan mengucapkan bahasanya itu dengan nada tinggi gitu, dengan agak nada tinggi, tapi setelah itu terjadi, saya baru sadar, oh ternyata saya itu salah, dan saya menyesali itu, gitu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, kira-kira ada nggak Bu kiat-kiat untuk bisa tetap kita, walaupun dalam keadaan puncak emosi, tetapi tidak memperkeruh suasana, dan tetap kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya, mudah-mudahan bisa terjawab oleh Ibu. Terima kasih Bu Siti pertanyaannya. Aduh, saya jadi malu ini. Ibu instruktur langsung yang bertanya. Ya Ibu, memang sebenarnya izin menjawab ya Bu Moderator, Bu Intan, saya izin langsung menjawab. Oh iya, silakan Ibu Siti. Hampir semua orang mengalami hal yang sama, terutama perempuan ya. Hampir kebanyakan dari kita ketika kita emosi, baik pada pasangan, pada teman, pada anak, itu biasanya respon pertama kita itu adalah dengan nada yang tinggi, dengan ekspresi wajah yang kurang menyenangkan. Biasanya itu yang pertama kali kita munculkan. Makanya kita ingat pada hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, bahwa ketika kita sedang kondisi emosi, lebih baik diam. Jangan bicara, lebih baik diam. Karena ketika kita akan bicara, itu biasanya hal-hal yang menyakitkan atau bahkan menyinggung orang lain. Nah, hal yang paling, ya memang agak sulit sih biasanya, kalau kita biasanya refleks keluar bahasa-bahasa atau ekspresi wajah yang kurang menyenangkan. Tapi kalau ekspresi wajah itu biasanya lebih ke respon hati ya, perasaan hati. Tapi kalau ucapan itu biasanya lebih menyakitkan atau lebih menyinggung apabila kita mengatakan hal-hal yang langsung apa yang ada di pikiran kita pada saat kita sedang emosi. Makanya yang paling utama itu, yang paling pertama kita lakukan itu adalah diam. Diam itu adalah emas di saat kita emosi, apalagi untuk perempuan kebanyakan. Karena dengan diam itu sebagai pereda emosi, dan kita akan berusaha untuk mencerna apa yang akan kita bicarakan. Makanya kebanyakan malah lebih jadi banyak masalah ketika kita sama-sama emosinya tinggi, kemudian saling adu mulut, saling komentar, yang ujungnya itu tidak ada solusi, ujungnya menambah masalah dan menyakiti perasaan antara orang yang saling komunikasinya, entah itu suami istri, dengan teman, dengan orang tua, dengan anak, akhirnya bukan solusi. Akhirnya ada luka-luka yang tumbuh di situ. Makanya kunci utama menurut ajaran kita Bu ya, di Islam itu kunci utama pada saat emosi itu adalah diam. Dengan diamnya itu bukan berarti kita kalah,
Dengan diamnya itu bukan berarti kita salah, tapi dengan diamnya itu kita menjaga perasaan lawan bicara kita dan mengontrol dan mengendalikan juga emosi kita yang sedang naik. Mungkin sementara itu Bu, sependek pengetahuan saya, itu mungkin Bu Siti, semoga kurang memuaskan Bu ya jawabannya. Luar biasa sih Bu, simple, terjawab, dan saya juga bener Bu, bener sekali, memang sulit sekali ya Bu mengendalikan emosi gitu. Apalagi misalkan situasinya itu cukup membuat kita ya di puncak amarah gitu. Kadang saya suka, ya itu istilahnya Bu, aduh jadi terlanjur, saya tadi malah berbicara seperti ini. Itu sering sekali itu terjadi gitu Bu. Padahal ya kalau dilihat usia ya kita kan udah termasuk orang dewasa ya, yang dikategorikan bisa bersikap lebih bijak lah ketika ada suatu masalah, tapi ya tetap saja gitu sampai sekarang belum bisa mengatasi itu dengan baik gitu. Kayaknya perlu latihan, perlu terus diterapkan kiat-kiat ini ya. Jadi kalau ada masalah mungkin memang cukup diam gitu. Tapi memang pernah waktu itu juga Bu ada masalah gitu ya. Terus saya mencoba untuk diam gitu ya. Memang pada saat itu saya merasa ingin meledak lah istilahnya gitu pasti, ya. Bu, itu pasti. Pengen berkata kasar atau pengen mengeluarkan unek-unek dan sebagainya. Itu sampai pengen meledak banget, tapi setelah mereda gitu ya, setelah beberapa menit terus kita dibawa dengan aktivitas lain, saya merasa bersyukur gitu pada saat itu. Alhamdulillah, tadi coba kalau marah ya pasti akan terjadi seperti ini. Betul, Bu. Kalau tadi marah pasti akan seperti ini. Untungnya tadi itu nggak sampai marah. Semarah-marahnya kita gitu. Betul. Ya luar biasa. Iya, hatur nuhun Bu, jawabannya Sama-sama, ini Bu Siti. cukup menjadi saya menjadi motivasi buat saya juga untuk bisa lebih bijak lagi ya Bu dalam mengendalikan emosi ya. Amin. Sama Bu, buat saya juga itu. Ya mungkin kan untuk keluarga dengan orang-orang sekitar kita, jangan sampai kan kita mungkin kan katanya ucapan itu lebih lebih tajam ya Bu. Iya, betul. Iya, lebih tajam kan ya ketika kita mengeluarkan sesuatu kata-kata yang kasar dengan posisi kita berada di puncak amarah ya. Iya, betul Bu. Ya itu akan terus membekas gitu ya, betul ya Bu. Sangat ya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi saya juga ya Bu. Terima kasih, ini luar biasa, materinya keren. Next nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu mengenai tentang psikologis juga nih. Top. Mangga Bu, dilanjut. Ya, terima kasih banyak Bu Siti. Semoga juga buat saya pribadi juga pelajaran, karena semuanya selama kita hidup nggak lihat usia Bu ya, emosi atau masalah itu pasti datang untuk semua usia, kalangan usia, sampai usia tua pun kalau kita tidak terbiasa mengendalikan itu pasti tetap akan meledak-ledak. Jadi sama-sama saya juga berusaha, ini juga materi buat saya pribadi Bu, bukan hanya buat teman-teman tapi juga buat saya pribadi. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Mangga saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Intan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Baik, untuk absen sudah kami share lewat chat. Silakan partisipan sekalian untuk absen. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Kami persilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi di chat maupun raise hand ya, tidak ada. Kami persilahkan kepada Ibu presenter atau narasumber untuk. Ya, baik. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa setiap manusia itu menghadapi permasalahan hidup, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Bagaimana kita menyikapi permasalahan yang kita hadapi juga kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tapi setidaknya kita belajar bagaimana menghadapi permasalahan itu menjadi solutif buat kita dan tidak menjadi hal negatif buat kita pribadi maupun orang-orang sekitar kita. 3 poin penting yang harus kita lakukan itu adalah penerimaan,
Bagaimana kita menerima bahwa hidup kita itu pasti akan selalu dengan masalah. Orang meninggal pun pasti menghadapi masalah, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi artinya kita akan dihiasi selalu dengan yang namanya masalah. Penerimaan itu akan membantu kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan dalam mencari solusi yang akan kita hadapi ketika sudah punya persiapan-persiapan, dan itu akan percuma kalau tidak diiringi dengan tindakan. Dan yang terakhir itu makanya saya sebut tindakan itu adalah hal kunci utama. Karena dengan tindakan, apa yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan baik dan insya Allah solusinya pun akan dapat diselesaikan dengan baik. Itu saja Ibu Intan, kesimpulannya bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sri Hasti yang telah memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Baik, jadi dapat kita simpulkan kembali, yaitu ada beberapa langkah-langkah penyelesaian masalah, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua persiapan, yang ketiga adalah tindakan. Baik, cukup sekian dari saya selaku host dan moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pada hari ini saya mohon maaf, akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.